Halo anak-anak hebat, apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya, dan masih tetap semangat untuk belajar meskipun kita hanya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk tema 2 masih di kegemaranku. Kemudian subtema 4 gemar membaca. Kita akan masuk ke pembelajaran 3 dan 4 ya. Tapi sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita harus berdoa dulu supaya ilmu yang mau kita terima mudah kita pahami, mudah kita mengerti ya. Jadi anak-anak lebih mudah untuk tahu apa pembelajaran kita hari ini. Nah, yang beragama Islam berdoa seperti biasa. Yang agamanya non-Islam berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Sekarang kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar buku kita, buku kegemaranku. Nah, buku itu senang kalau kita buka, kita baca. Dia akan senang kalau anak-anak ibu buka perlahan-lahan, kemudian dibaca dengan baik. Nah, sekarang ibu tanya dulu ya, siapa anak ibu yang belum bisa baca? Sudah mulai berlatih di rumah? Nah, mudah-mudahan sudah mulai berlatih dan sudah mulai lancar ya. Nah, sekarang ini buku itu dalam buku itu ada banyak halaman, ada banyak tulisan ya. Jadi isinya ada ilmu pengetahuan, ada cerita, atau sesuatu yang menarik untuk kita ketahui. Nah, buku itu juga perlu dirawat. Jadi kalau anak-anak selesai membacanya, simpanlah, letaklah kembali di rak buku atau di meja belajarmu atau di lemari yang sudah disediakan untuk buku. Nah, apa saja yang bisa kita baca? Ada beberapa yang bisa kita baca. Seperti ini ibu ada apa ya? Nah, ini koran. Ini bukan buku, tapi benda yang bisa kita baca. Ya, berisi pengetahuan, berisi juga berita-berita yang bisa kita ketahui. Nah, biasanya ayah yang suka baca koran. Kemudian ada juga komik. Nah, ini namanya komik. Ya, nah anak belum bisa baca nih, senang sekali membaca komik. Ada lagi, ini namanya buku cerita. Nah, ini buku cerita. Ya, menarik gambarnya. Anak pasti senang membacanya ya. Dan ada lagi, ini apa? Nah, ini buku pelajaran ya, buku pelajaran. Jadi semua yang ada dalam buku-buku ini bagus untuk kita baca. Nah, setelah selesai membacanya, anak-anak letakkan di tempatnya dengan baik, harus dirawat dengan baik. Nah, kali ini ada Lani yang senang membaca. Lani itu membaca buku, membaca komik, membaca buku cerita, apa saja dibacanya. Supaya apa? Supaya membacanya lebih lancar, supaya menjadi lebih pintar dan hebat. Nah, dalam membaca, Lani melihat ada beberapa pola menyusun benda. Nah, kita contoh seperti ini ya. Umpamanya ibu ada spidol, ada berapa spidol? Ada juga kotak spidol ya, kotak tintanya. Ini tintanya spidol. Jadi Lani mencoba menyusunnya seperti apa? Seperti ini spidol, kotak spidol ya. Nih ya. Tuang aja spidol di sini. Kemudian kotaknya, spidol lagi. Kemudian kotak spidol lagi, kotak tintanya, spidol lagi, kotak tinta spidol, ada spidol lagi, ada kotaknya, kotak tinta, ada spidol,
ada kotak lagi dan ada spidol lagi. Nah, jadi pola ini berurutan. Jadi spidol dulu, kotaknya, kotak tinta, spidol lagi, kotak tinta, spidol lagi, kotak tinta, spidol, kotak tinta, spidol, kemudian spidol lagi, kotaknya dan spidol. Nah, itu menyusun pola yang berurutan. Nah, ini contoh yang kita buat di sekolah. Nah, kalau dalam cerita, Lani mencoba menyusun. Kebetulan Lani membaca cerita tentang kancil dan buaya. Nah, Lani mencoba menyusun tentang buaya dan kancil. Pertama disusunnya gambar buaya, kemudian kancil, buaya, seterusnya. Jadi berselang-seling. Nah, itu yang coba Lani. Bisa juga benda lain, umpamanya ada jeruk yang besar dan jeruk yang kecil. Anak-anak bisa coba di rumah, ya. Itu mengenai cerita. Nah, sekarang kita juga akan belajar mengenai olahraga. Kita masih belajar mengenai olahraga mendorong. Kemarin Ibu sudah jelaskan kalau kita mendorong, otot yang kita gunakan apa? Otot tangan dan otot kaki. Otot tangan untuk mendorong, otot kakimu untuk bertumpu. Ya. Nah, itu kalau kita mendorong. Kemudian ada lagi ilustrasi. Nah, ilustrasi itu apa? Nah, seperti ini ya. Ini ilustrasi. Anak-anak bisa melihat dari sini. Nah, umpama ini gambar. Ini gambar, ya. Anak bisa lihat ini gambar. Nah, anak-anak bisa bercerita dari gambar yang ada, ya. Anak-anak bisa bercerita dengan melihat gambarnya saja sudah bisa bercerita. Umpamanya di sini ada kuda, ada rusa, ada kelinci. Ini kelinci, ya. Ini ada monyet. Nah, apa yang mereka lakukan? Nah, dalam cerita ini, monyet yang memiliki banyak buah-buahan ini memberikan kepada kuda dan rusa. Jadi monyet itu berbagi dengan teman-temannya. Nah, itu kita lihat dari sini ya, dari gambar. Nah, jadi gambar ini menceritakan sebuah cerita. Ya, jadi cerita yang bergambar, gambarnya itu kita sebut ilustrasi. Gambar-gambar yang ada dalam cerita itu namanya ilustrasi. Jadi anak-anak dengan melihat gambar bisa tahu apa isi ceritanya. Nah, seperti ini. Apa ceritanya? Dari gambar saja anak-anak sudah bisa tahu apa ceritanya. Nah, itu ilustrasi. Nanti anak-anak di rumah coba buka buku ceritanya yang bergambar. Dilihat apa gambarnya ya, kira-kira apa ceritanya di sana. Nah, kemudian Lani dan Siti juga membaca sebuah cerita mengenai kancil dan buaya. Nah, di sana ada ilustrasi menceritakan tentang apa yang dilakukan kancil kepada buaya. Nanti ada videonya, anak-anak boleh saksikan pembelajarannya di sana. Sengaja Ibu buatkan buat anak-anak supaya mengerti. Jadi seperti apa cerita kancil dan buaya, seperti apa pintarnya kancil itu kepada buaya, ya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu apa isi video Ibu ya. Kita saksikan sama-sama. Tema 2, kegemaranku. Subtema 4, gemar membaca. Pembelajaran 3. Ayo membaca. Kita baca bersama-sama ya. Namaku Buku. Hai, namaku Buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Ayo kita mengamati. Lani dan Dayu membaca cerita kancil dan buaya. Cerita ditampilkan dengan banyak gambar. Yuk cermati berbagai gambar berikut. Ada buaya, kancil, buaya, kancil, buaya, kancil, buaya, kancil, buaya, kancil, dan buaya. Kemudian ada tomat besar, tomat kecil,
tomat besar, tomat kecil, tomat besar, tomat kecil, tomat besar, tomat kecil, tomat besar, tomat kecil. Kemudian ada lagi paprika kuning, paprika hijau, paprika kuning, paprika hijau, paprika kuning, paprika hijau, paprika kuning, paprika berwarna hijau, kemudian kuning dan hijau. Gambar-gambar di atas disusun sesuai pola. Ayo kita mengamati. Lani senang membaca berbagai bacaan. Banyak bacaan yang Lani baca. Lani membaca buku cerita, Lani membaca majalah, Lani juga membaca buku pelajaran. Bacaan mana yang paling kamu sukai? Ada buku cerita, ada komik, ada koran, ada majalah, ada juga buku pelajaranmu. Tema 2, kegemaranku. Subtema 4, gemar membaca. Pembelajaran 4. Ayo berlatih. Jagalah jarak mata dan bacaan saat membaca. Jarak membuat mata kita sehat. Olahraga juga membuat badan sehat dan kuat. Ayo kita berlatih gerak mendorong. Lakukan bersama teman-temanmu. Ayo kita mengamati. Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Sekarang mari kita baca cerita dengan ilustrasi di bawah ini. Tiba-tiba Kancil kaget, di hadapannya ada buaya. Aku akan menghitung berapa jumlah kalian. Ayo berbaris dengan rapi. Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai. Senang hati bisa terbebas dari jeratan buaya, ujar Kancil. Ayo mengamati, amatilah gambar berikut. Ibu guru membacakan buku hariannya. Buku harian berisi kegiatan sehari-hari. Ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di dalam buku harian. Ibu guru senang membaca buku hariannya. Ayo kita berkreasi. Membaca buku harian sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan. Kita juga dapat menuliskan perasaan. Yuk kita membuat buku harian. Hiaslah halaman depan buku harianmu. Tulislah kegiatanmu dalam buku harian. Nah, tadi anak-anak ibu sudah lihat videonya ya. Di situ semua ada cerita Kancil dan buaya. Bagaimana Kancil itu memperdaya atau membohongi buaya. Ya, Kancil ingin menyeberang ke seberang sungai. Tapi karena banyak buaya, Kancilnya takut. Karena buaya suka makan Kancil. Nah, Kancil ini mencoba berpikir bagaimana caranya agar dia bisa sampai ke seberang dengan selamat. Maka dimintanya lah buaya untuk berbaris. Dengan alasan Kancil akan menghitung berapa jumlah buaya. Karena buaya tidak tahu, buaya pun berbaris dengan rapi. Kemudian Kancil melompat di antara buaya sambil menghitung. Akhirnya Kancil bisa sampai ke seberang. Nah, dia senang karena berhasil memperdaya buaya dan berhasil ke seberang. Nah, tadi juga ada cerita tentang ibu guru yang suka membaca buku harian atau buku diari namanya. Buku harian yang dibuat bu guru. Buku harian itu menceritakan kejadian yang kamu alami setiap hari. Kamu tulis di sana apa yang terjadi hari ini. Nanti besok atau seminggu lagi atau sebulan lagi kamu akan tahu tanggal berapa, kejadiannya apa. Nah, ya. Kemudian nanti kamu juga bisa buat sendiri buku harian. Seperti apa caranya? Kamu mengambil kertas atau buku, bisa juga kamu beri gambar bukumu agar kelihatan cantik. Kamu tulis di sana buku harianku. Atau anak-anak bisa ambil kertas HVS, anak-anak lipat 2 beberapa lembar, ya. Kemudian anak-anak klip, karena anak buat gambar di depannya. Anak tulis buku harianku.
Nanti setiap hari anak-anak isi apa kejadian yang anak-anak alami. Nanti minggu depan bisa dibaca lagi, anak-anak akan tahu apa kejadian yang sudah lalu. Nah, itu cara membuat buku harian yang sederhana. Ya. Nah, Ibu rasa pembelajarannya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak Ibu ngerti dengan apa yang Ibu berikan, mudah memahami apa yang sudah Ibu sajikan. Yang penting anak-anak makin pintar, tapi tetap semangat untuk belajar meskipun hanya di rumah, ya. Ibu ingatkan kalau anak-anak mau keluar rumah, anak-anak harus tetap menggunakan masker, ya, kemanapun pakailah masker, ya. Kemudian anak harus rajin mencuci tangan, pama pergi keluar atau pulang dari manapun, mencucilah tangan. Kemudian hindari orang ramai, berkumpul dengan orang ramai. Ya, anak harus jauh-jauh dari orang ramai, kemudian membuat jarak atau menjaga jarak dengan orang lain karena corona masih banyak, ya. Jadi anak harus menjaga kesehatan, menjaga diri supaya tetap sehat, ya. Dan satu lagi, banyaklah makan makanan yang sehat, makanan yang bergizi, makan buah, sayur, lauk pauk. Anak-anak harus banyak minum air putih, ya. Kemudian juga jangan lupa berolahraga, ya, tapi tetap dengan menggunakan masker. Ibu rasa cukup sampai sini pembelajaran kita. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak Ibu sehat semua, masih tetap semangat, rajin membaca supaya menjadi lebih pintar, lebih pandai. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran kita berikutnya. Sampai jumpa lagi anak-anak.